Bapak dan Ibu semuanya, hari ini kita akan mencoba untuk main-main nih. Kita berkunjung ke Jurnal Komunikator. Jurnal Komunikator adalah sebuah jurnal ilmiah, ilmu komunikasi yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, coba kita lihat. Nah, betul nih, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, jadi jurnal komunikator ini sudah tersinta 2 ya Bapak Ibu semuanya ya. Di sini dikatakan sejak Oktober 2020 komunikator sudah terakreditasi peringkat Sinta 2 oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia berdasarkan SK Surat Keputusan nomor sekian. Ini sudah masuk ke volume 12 ketika video ini saya buat. Oke. Nah, jurnal komunikator ini sebagaimana yang tadi disebutkan sudah terakreditasi Sinta 2 ya, Bapak Ibu semuanya ya. Kita cek ada nggak sih jurnal komunikator ini di Sinta 2? Beneran nggak nih Sinta 2? Kita cek ya. Jurnal komunikator. Kita cek. Oh, ternyata ada beneran. Sudah terakreditasi Sinta 2. Ini ya, jurnal komunikator Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Impact faktornya lumayan, 0,3. H-indeksnya oke, cukup bagus. Citasinya selama 5 tahun terakhir juga it's okay. H-indeksnya ya lumayan. Dan ini citasinya ya. Citasi secara umumnya juga oke banget. Oke. Jadi ini sudah terakreditasi Sinta 2. Sudah bisa, kalau Bapak dan Ibu ada yang sudah menyelesaikan studi S3-nya, ya kan? Berdasarkan hitungan PAK saat ini jurnal komunikator ini sudah memenuhi syarat ini untuk diajukan ke lektor kepala. Kalau Bapak dan Ibu ada yang sudah lektor gitu ya, dan kemudian sudah menyelesaikan studi S2-nya, maka dengan modal jurnal komunikator ini salah satu syarat wajibnya yang sudah terpenuhi yaitu melakukan publikasi di jurnal terakreditasi Sinta peringkat 2. Oke Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat lagi yuk jurnal komunikator ini. Kita lihat dulu editorial timnya yuk, siapa aja ya yang membidani jurnal komunikator. Editorial timnya ada Pak Filosa Gita Sukmono, Scopus ID dari UMY. Kemudian coba kita lihat ya, ada Indonesia 1, Jerman 2, Australia 3, Netherlands 4, Malaysia 5. Sudah 5 negara. Ini boleh dikatakan sudah jurnal internasional ini. Karena sudah memiliki 5 editorial board. Sudah memiliki editorial board team, ya kan, anggota editor dari 5 negara yang berbeda. Ini sudah memenuhi kriteria jurnal internasional ini. Semoga saja bisa segera Scopus ya, kita doakan bersama-sama ya. Oke, kemudian kita lihat author guideline-nya. Author guideline, oke, ditulis dalam bahasa Indonesia or English. Tapi coba kita lihat yuk di ininya, di arsipnya. Rata-rata naskahnya itu bahasanya apa ya? Bener bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau kita lihat di ininya, kita lihat di author guideline-nya sih bisa submit pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi coba kita lihat dari judul-judulnya. Tapi dari judulnya sudah bahasa Inggris semua nih Bapak Ibu. Dari volume 12 nomor 2 ini sudah pada bahasa Inggris. Coba kita lihat bawahnya. Yang volume 12 nomor 1. Agak lama ya. Oke, nih. Coba kita lihat yang volume 12 nomor 1. Dari judulnya sudah bahasa Inggris. Oh, sudah pada bahasa Inggris semua nih. Berarti memang benar nih kayaknya jurnal komunikator ini siap ini untuk diajukan ke Scopus.
karena bahasanya sudah mulai konsisten menggunakan bahasa Inggris, dan juga editorial membernya juga sudah dari 5 negara yang berbeda: Indonesia, Jerman, Australia, Netherlands, dan Malaysia. Oke, kita doakan ya, semoga saja Jurnal Komunikator dalam waktu dekat bisa terindeks Scopus. Baik Bapak dan Ibu semuanya, ini kita lihat lagi deh, kira-kira kalau kita mau publikasi di Jurnal Komunikator ini, lama nggak kita nunggunya? Apakah harus nunggu bertahun-tahun gitu? Atau hanya cukup beberapa bulan saja? Kita cek satu naskah ya. Kita cek satu naskah. Kita ambil naskahnya secara ini aja deh. Secara apa namanya? Acak. Mana tadi? Loading ya. Nah, ini kita ambil contoh satu naskah dari Jurnal Komunikator dari Woro Harkandi Kencana dan Mei Isyanti. Kita cek ke bawah, mana? Ini dia. Artikel history. Naskah diterima pada bulan September 2020. Kemudian direvisi pada tanggal 5 November 20 dan di-accepted pada tanggal 24 November 2020. Berarti ini proses editorialnya lumayan cepat nih Bapak Ibu nih. Ya kan, coba bayangin deh. Naskah diterima bulan September, Oktober, November. 2 bulan kemudian, berarti dalam waktu 1 bulan sudah ada balasan tuh. Ya kan? Berarti pada bulan Oktober, pada awal-awal Oktober berarti sudah ada balasan dari pihak editor kepada autor kalau harus direvisi. Kemudian pada tanggal 5 November naskah sudah direvisi oleh autor, dan kemudian sudah ada jawaban bahwa naskah di-accepted pada tanggal 24 November. Wah, ini prosesnya cepat nih Bapak Ibu semua nih. Jadi sepertinya Bapak dan Ibu semuanya, kalau seandainya butuh publikasi cepat gitu ya, sepertinya ini Komunikator menjadi pilihan yang bagus nih. Jurnal nasional terakreditas peringkat 2, tapi standarnya sudah internasional ya kalau dilihat dari bahasa Inggris dan jumlah editorial board timnya itu. Oke. Tuh. Kemudian kita lihat apa lagi ya? Kita lihat fokus and scope-nya. Fokus dan scope Jurnal Komunikator apa aja sih? Kan sayang kita sudah publish ternyata scope-nya nggak cocok, kemudian di reject. Fokus dan scope-nya, Komunikator fokus dalam media review, entah itu media cetak maupun media elektronik dan new media, serta berbagai macam isu intercultural dan democratic communication lainnya seperti film, media and journalism. Kemudian ada media baru dan teknologi komunikasi, intercultural communication, public relation, and marketing communication. Baik, jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mendalami dunia ilmu komunikasi, kalau seandainya mau submit di Jurnal Komunikator ini, jangan keluar dari sini ya skopnya ya, pastikan aja fokus dan skopnya sesuai ini, dan kemudian kita lihat yang lain yuk. Oke, dan pastikan juga ini ya Bapak Ibu ya, sudah dicek plagiarisme terlebih dahulu. Pastikan saja similarity-nya rendah deh, berarti karena Jurnal Komunikator ini pun ternyata ini menerapkan screening for plagiarism. Berapa persen? Ini berapa persen ya kira-kira ya? Kalau melihat dari kualitas jurnalnya secara kasat mata sih mungkin paling tinggi 20-25%. Mungkin 20% ya, tidak boleh lebih dari itu. Oke. Dan juga kalau dilihat dari kerjasamanya, dari kerjasama yang dimiliki oleh jurnal ini ya, nih ada Jiki, kemudian dari BFI, dari Kavin, kemudian ada juga dukungan dari Aspikom. Nah ini ada Komunikator Incorporate with, ada Aspikom dan Apik, maka boleh dikatakan jurnal ini tidak istilahnya ya, tidak kehilangan
pembaca. Jadi pembacanya kayaknya jelas nih. Orang-orang Aspikom pasti baca. Orang-orang yang terdaftar dalam APIK, Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi, ya kan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini, insya Allah pasti membaca komunikator nih, karena sudah ada kerjasamanya nih. Jadi insya Allah tidak akan miskin citasi kalau sampai naskah Bapak dan Ibu semuanya berhasil tembus untuk dipublikasikan di jurnal komunikator. Coba apa nih, ada Citasi di Scopus, kita lihat ya ini isinya apa ya. Citasi di Scopus. Oke, ternyata beberapa naskah yang berhasil dipublikasikan oleh jurnal komunikator ini disitasi juga di jurnal di naskah yang terbit di jurnal Scopus. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lumayan ini, ada 6 naskah disitasi di naskah yang dipublikasikan oleh jurnal terindeks Scopus. Berarti insya Allah naskah-naskah yang di-submit di jurnal komunikator ini benar-benar direview secara serius, hingga akhirnya layak untuk disitasi oleh naskah yang hendak disubmit di jurnal terindeks Scopus. Kemudian apa nih? Ada publication ethic. Kita lihat ya. Publication ethic. Oke, kemudian untuk author secara umum sebagaimana jurnal pada umumnya. Kemudian tugas editor juga secara umumnya, tugas review juga tugas review secara umumnya. Tapi ini saya nggak tahu nih, ini jurnal kira-kira bayar atau enggak ya kalau kita mau publikasi di sini ya, karena saya belum ngelihat ini. Coba ada di sini mungkin ya. Coba kita lihat. Oh, ini previewnya. Bukan di sini. Gimana kira-kira ya? Mungkin di sini kah? Kita coba login. Kita lihat. Ada nggak ya? Oh, ini ya, coba author fee. Bayar berapakah kita kalau seandainya, untuk artikel submission-nya nggak perlu bayar, gratis. Tapi kalau seandainya artikelnya sudah dipublikasi, maka harus bayar berapa nih? 1,5 juta rupiah, 1.500.000 rupiah. Ini bukan jumlah yang banyak ya Bapak Ibu ya, untuk bisa dipublikasikan di jurnal seperti komunikator ini, Sinta 2, dan juga sudah standar internasional ini, dan banyak, dan citasinya juga jumlahnya banyak. Coba kita lihat visitornya. Visitor jurnal komunikator. Kita lihat yuk, start counter. Oke, lumayan, it's not bad. Nih, setiap hari ada pengunjung baru di atas 20 ya, di atas 25. Paling rendah ini 28, tanggal 7 April. Tapi ini masih terhitung ya. Berarti ini cukup tinggi. Nih, serendah-rendahnya itu palingan juga tanggal 3 April, tanggal 39. Ini masih normal lah. Ini hitungannya masih normal. Ini ya, it's not bad lah, it's not bad. Oh, berarti banyak yang mengunjungi jurnal ini. Apalagi ya, kita lihat ya. Tadi fee-nya sudah 1.500.000. Itu tidak mahal untuk jurnal seperti komunikator. Dan kemudian tadi lah kita bahas ya, sudah terakreditasi Sinta 2. Kemudian fee-nya tidak mahal kalau seandainya layak untuk terbit, hanya 1.500.000, itu nggak mahal. Dan kemudian new visitornya oke, dan juga sudah tersitasi di jurnal bereputasi gitu ya, terindeks Scopus. Dan kemudian juga editorial timnya juga sudah dari 5 negara yang berbeda, dengan naskah yang dipublikasikan juga sudah mulai berbahasa Inggris gitu ya. Berarti ini sudah bisa dikatakan standar internasional, maka ini jurnal bagus banget. Oke, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya, tidak rugi kalau seandainya ingin
publikasi di Jurnal Komunikator yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya ada yang mau didiskusikan, sampaikan saja di kolom komentar ya. Dan kalau seandainya ada tim editor atau pengurus komunikator ingin ikut komen, seandainya ingin ikut diskusi terkait Jurnal Komunikator mungkin bisa disampaikan di kolom komentar juga. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Gerebek Jurnal berikutnya.